Halo, selamat sore, apa kabar? Kiranya kalian sehat walafiat. Welcome to back my channel Indra 64. Kiranya tetap semangat dan semoga kalian sehat walafiat. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya dan juga di Indra 64. Jangan lupa subscribe. Kiranya apa yang saya berikan di dalam channel ini bisa bermanfaat. Oke, hari ini kita mau membahas kenapa alasan sales itu dirotasi wilayahnya. Mungkin dulunya di wilayah A, nanti bisa dirotasi di wilayah B. Yang pertama yang saya bisa bagikan adalah, pertama, perusahaan merotasi kita wilayah yang berbeda. Yang dulunya kita wilayah di A, kita pindah di wilayah B. Bisa jadi pertama untuk meningkatkan penjualan. Kenapa? Ketika wilayah B turun penjualannya, biasa perusahaan bisa menilai bahwa kita cocok untuk dirotasi ke area yang penjualannya turun. Bukan berbicara daerah ini lebih bagus basah, mungkin daerah yang kita rotasi kering, tidak bicara seperti itu. Tetapi kita bicara secara global bahwa perusahaan sudah mengetahui kita memiliki potensial ketika perusahaan menempatkan kita ke area yang berbeda. Tentunya perusahaan bisa menilai ketika satu area yang kita sudah kerjakan, yang kita cover, yang kita kunjungi, yang kita follow up, tentunya itu bisa meningkatkan penjualan yang baik. Dan disitulah perusahaan menilai kita mampu menaikkan penjualan yang sudah ada, tentu yang saat ini, dan kita dipindahkan ke area yang kurang omsetnya. Itu yang satu, pertama. Yang kedua, itu perusahaan tentunya ketika memindahkan, merotasikan salesnya, bahwa itu melihat performa kita. Dia mau melihat cara kerja kita, cara prosedur sebagai sales, apa yang dilakukan di lapangan, apakah sudah diterapkan ketika manajemen melakukan hal-hal atau meeting atau yang diinginkan perusahaan. Tentunya hal itu menjadi performance sales ketika dirotasi ke tempat yang baru, apakah berhasil atau tidak berhasil. Jadi buat teman-teman sebagai sales, ketika Anda dirotasi, janganlah takut, oh nanti daerah itu kan kering, tidak bagus, mungkin area omsetnya kurang, toko-tokonya kecil, atau mungkin di consumer good atau di produk yang lain, toko bangunan, daerah sana segmentasinya berbeda, menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Itu memang kita tidak masalah, itu alasan beberapa sales berbicara seperti itu. Tetapi tentunya sebagai sales, dimanapun kita ditempatkan, mau area kering, area basah, itu tidak masalah. Yang penting kita mampu memberikan kontribusi buat perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita dirotasi? Pertama, supaya, yang ketiga kita bicara supaya kita tidak jenuh melakukan aktivitas sebagai sales. Terkadang dari sisi lain kita berbicara rutinitas. Sebagai sales itu rutin. Jadi datang ke kantor, absen, tentunya siapkan mungkin alat-alat untuk ke lapangan, mungkin penjualan, mungkin kunjungan. Hari ini kemana sebagai consumer good ada jadwalnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Dan tentunya siapkan barang untuk ke lapangan, berbicara di consumer good. Dan tentunya berbicara di dunia bangunan, mungkin kita harus kunjungan kemana daerah-daerah yang harus kita kunjungi, ke pemilik toko, mungkin yang dulunya kurang akrab, supaya kita akrabkan lagi. Dan tentunya bagaimana kita mencari omset toko-toko yang baru supaya bisa menaikkan penjualan. Nah, dari sisi lain, terkadang kita merasa rutinitas itu membawa kita di situ-situ saja, tidak ada gairah, tidak ada perubahan. Nah, dengan adanya rotasi ini membuat kita untuk berpikir apa yang harus kita kerjakan ke area yang baru. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya baru mengenal pemilik toko karakternya seperti ini, dan cara pendekatan apa ketika pemilik toko yang berbeda, mungkin cerewet atau seperti apa, dan apa yang harus saya lakukan. Jadi dengan adanya rotasi itu membuat kita untuk bagaimana untuk lebih berbicara follow up dealer, dan suasana areanya berbeda. Jadi itu yang
manfaat kenapa kita dirotasi. Tentunya manajemen pimpinan sudah berdiskusi dengan top level manajemen kenapa sales harus dirotasi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk mengetahui jadi area yang baru. Jadi buat teman-teman yang ketika di rotasi sebagai sales dulunya, contoh mungkin di wilayah Sumatera, tiba-tiba dirotasi ke mungkin Jawa atau Kalimantan. Teman-teman mungkin bahasanya di Sumatera berbeda di Kalimantan atau di Jawa culture-nya. Dan beberapa daerah tantangannya di sana dalam arti kata cara meng-approach ya, cara melakukan kunjungan di suatu daerah, cara menangani beberapa pemilik toko, follow up-nya berbeda. Jadi medannya atau dalam arti area lapangan, jadi kita harus tahu jarak tempuh ke suatu provinsi, ke suatu kabupaten berapa lama, dan ketika apa yang harus kita lakukan kepada daerah yang baru ini, supaya ketika manajemen menempatkan kita di suatu tempat yang baru, di situ kita manajemen bisa menilai bahwa kita mampu, bukan berbicara daerah ini, area ini omsetnya besar, tetapi ditempatkan tempat yang tidak terlalu besar turun omset, tidak seperti itu. Tetapi kita sebagai sales harus mengetahui juga area-area baru yang dimana manajemen sudah memastikan bahwa kita mampu untuk dirotasi ke tempat area yang mungkin bisa jadi tidak ada salesnya, kita ditempatkan di situ supaya apakah kita mampu untuk menaikkan omset penjualan. Nah, dari sisi rotasi itu kenapa dirotasi? Yang kelima, pertama mungkin bisa jadi kita mendapatkan promosi jabatan. Jadi alasan kenapa dirotasi beberapa wilayah, biasanya manajer atau atasan kita mau melihat apakah kita mampu ditempatkan di area yang baru dan dirotasi di area yang sudah ada, dan manajemen bisa menilai yang dulunya produk ini tidak laku di daerah ini, area ini, tiba-tiba ketika kita ditempatkan di area tersebut penjualannya laku atau bagus permintaannya. Nah, dari situlah bahwa kita tidak mengetahui apa maksud tujuan manajemen, tetapi biasanya manajemen bisa melihat ketika kita sebagai sales ditempatkan di beberapa area atau seluruh area, yang baik itu mau area barat, area selatan, area timur, area utara, atau provinsi lain, bahwa manajemen mau, biasanya itu sudah atau mempersiapkan kita untuk dipromosi naik jabatan. Dan itu sangat menguntungkan kita sebagai sales, karena sesungguhnya dari situ manajemen bisa melihat cara kita bekerja dan apa yang kita bisa berikan kepada manajemen. Dan sebagai sales kita harus berpikir bukan seberapa banyak perusahaan memberikan saya, tetapi kita harus mengubah konsep ini, seberapa banyak saya memberikan kontribusi buat perusahaan selama saya bekerja di perusahaan ini. Jadi buat teman-teman sebagai sales dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia atau di manapun atau di Western, jadi menurut saya dengan pengalaman saya adalah ketika alasan kenapa sales itu dirotasi, ada banyak hal yang saya bagikan, yang tentunya ada 5 tahap itu supaya berguna. Dan tentunya ketika kita dirotasi di wilayah manapun atau kita dipromosikan jabatan, juga ada performa kita baik, juga supaya kita tidak bosan dan kita mengetahui area lain, dan habis itu kita dipromosikan. Hal itulah kenapa setiap perusahaan memiliki tujuan tentunya, supaya pertama menaikkan penjualan, dan tentunya dari sisi yang lain kita sebagai sales, top management, tentunya atasan kita melihat mampu dan kita bisa dipromosikan untuk naik jabatan. Itu saja teman-teman kena alasan sales dirotasi wilayah areanya. Itu beberapa alasan yang saya bisa bagikan. Kiranya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen, kiranya ini sangat membantu dimanapun kalian berada sebagai sales. Dan jangan lupa subscribe dan tetap dukung di channel saya ini dalam 4. Oke, salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.